bergantung pada janji yang saya inginkan atau pada Tuhan yang layak dipercaya meski janjinya belum saya lihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memang cenderung percaya pada apa yang ingin kita percayai. Dan di musim kekeringan, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, ketika kita haus, ketika kita putus asa, suara yang kita inginkan, nubuat, kalimat-kalimat khotbah yang memberi motivasi, janji firman Tuhan yang asal comot, janji firman Tuhan yang di luar konteks. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita mengalami musim kekeringan itu, semuanya itu bisa terdengar seperti suaranya Tuhan. Suaranya Tuhan. Padahal belum tentu begitu. Nah, inilah bahayanya musim kering. Kita lebih mudah percaya kepada nubuat daripada salib. Lebih tergoda pada terobosan daripada pertobatan. Kita lebih mudah percaya pada khotbah-khotbah yang memberikan kelegaan yang hanya bersifat sementara daripada khotbah yang memberikan kita kebenaran sesungguhnya yang kadang-kadang menyakitkan kita. Ini yang kita sebut musim kekeringan. Musim di mana seakan-akan semua sumur itu kosong, langit tampak tertutup. Dan masalah terbesar dari musim ini Bapak Ibu, bukan hanya keadaan luar yang sulit, tetapi karena ketika kita mengalami itu, Tuhan tuh terasa jauh. Kita mulai bertanya dalam hati kita, apa Tuhan masih ada di sini? Apa Dia masih peduli? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Anda pernah atau sedang berada di musim kehidupan seperti ini, maka khotbah hari ini adalah untuk Anda. Dan suara Yeremia itu adalah suara yang mewakili Anda. Kita akan melihat bersama apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui pasal yang sulit ini, tapi sangat-sangat relevan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yeremia 14 dibuka dengan sebuah gambaran yang mengerikan. Tanah retak, sumur-sumur kering, pertanian gagal total. Pagi tadi Pak Heru berkata kalau di tanah sana gitu ya, di Palestina, di daerah bangsa Israel itu, kalau musim kering itu lebih parah dibandingin kita semua. Dan itu benar Bapak Ibu. Jadi tanah retak, sumur kering, pertanian gagal total. Semua sistem yang menopang kehidupan itu tidak berfungsi. Tapi Yeremia melihatnya begini Bapak Ibu. Dia melihat lebih dalam lagi. Dia tahu kekeringan itu bukan soal cuaca, bukan soal musim, ya, atau bukan sekedar musim yang buruk. Kekeringan ini menurut Yeremia adalah tindakan Tuhan. Suatu bentuk teguran ilahi atas kehidupan umat yang waktu itu telah jauh daripada Tuhan.